Pemilu itu akhirnya membuat pemilu itu bukan di ruang kosong. Harus ada korelasi positifnya terhadap gitu ya kualitas dari para calon. Apalagi nanti ini kan eranya digital, Mbak Tisa. Betul. Jadi digital leadership-nya itu juga dituntut oleh para pemilih-pemilih muda ini. Indonesia ada dalam problem yang lain, yaitu membeli survei karena berupaya untuk menaikkan elektabilitas tuh. Ganjar pasti udah lakukan itu dan Puan lakukan itu. Anies nggak mungkin, karena Anies kita nggak tahu, dia nggak punya uang, jadi nggak mungkin dia beli surveyor kan. Nah itu yang menarik, kalau tiba-tiba survei Anies itu naik di beberapa lembaga survei, itu memang real sebetulnya tuh. Perilaku politik pemilih dan warga negara pada umumnya sekarang memiliki otonomi relatif lebih tinggi. Capres ini seperti mau diborong oleh pimpinan partai politik. Bahkan mereka yang punya popularitas yang biasa-biasa saja, itu tidak mengurangi niatnya untuk maju dalam pencapresan. Itu sebetulnya membuat kita berpikir, kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu. Jadi daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan aja kan, supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies ini berbahaya nih, kalau begitu sprindik mesti dikeluarin lebih cepat, kira-kira begitu. Saat kita tanya misalnya soal kompetensi, publik juga butuh kompetensi yang teknokratis, di mana orang bikin kebijakan publik yang bisa membuat perubahan. Makanya yang paling top levelnya itu adalah soal kemampuan membuat perubahan, disusul oleh inovasi, kemudian disusul lagi oleh kemampuan memimpin di masa krisis. Kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita mesti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS. Lain lagi kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Itu kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pasti kan amplop. Gitu. Tapi kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis. Tantangan Anies dan AHY terkait peluangnya melawan Ganjar Pranowo. Sinyal duet Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono maju di Pilpres 2024 semakin menguat. Meski banyak pihak menilai peluang menang Anies dan AHY tinggi, bukan berarti tidak ada persoalan bagi keduanya. Manajer program Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad menyampaikan beberapa persoalan bakal jadi tantangan Anies dan AHY menuju Pilpres 2024. Persoalan pertama terkait syarat usung capres dan cawapres. Saidiman mengatakan pasangan ini masih terkendala syarat perolehan suara di legislatif yang belum tercukupi. Selain Demokrat, hingga kini partai yang kemungkinan besar turut mendukung Anies dan AHY adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Menurut Saidiman, meskipun Demokrat membangun koalisi dengan PKS, gabungan perolehan suara kedua partai tersebut belum bisa memenuhi syarat pencalonan di Pilpres. Perlu diketahui, hanya partai atau koalisi partai yang berhasil memperoleh minimal 25% suara atau 20% kursi di DPR dapat mengusung capres dan cawapresnya. Kebijakan itu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan teknis lainnya. Karena itu, lanjut Saidiman, Anies dan AHY perlu mencari satu partai pengusung tambahan. Sejauh ini, partai yang sering digadang-gadang ikut koalisi Demokrat PKS adalah Partai Nasdem. Namun, dia juga belum bisa memastikan arah koalisi Partai Nasdem. Kalau Nasdem gagal bergabung dengan PKS dan Demokrat, artinya dua partai ini masih belum aman untuk mencalonkan diri. Mereka harus mencari partai lain untuk berkoalisi, katanya saat berbincang dengan Merdeka.com pada Jumat 30 Agustus. Sehingga saat ini syarat tersebut menghalangi Anies dan AHY jika benar bakal dipasangkan. Menurut Saidiman, pemenuhan suara legislatif perlu menjadi fokus pertama sebelum berbicara peluang tentang kemenangan mereka. Belum aman dari sisi diajukan sebagai capres dan cawapres. Mereka, Anies dan AHY, harus melewati fase itu dulu baru kemudian berbicara apakah mereka punya peluang untuk menang, ucapnya. Persoalan berikutnya dihadapi Anies dan AHY ialah jika Gubernur Ganjar Pranowo turut maju di Pilpres 2024 nanti. Saidiman berpandangan
Tantangan berat bagi Anies dan AHY apabila harus bersaing dengan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Pasalnya berbagai survei menunjukkan elektabilitas Ganjar masih unggul jauh dibandingkan Anies, terlebih AHY. Tetapi kalau ada nama Ganjar Pranowo di situ tantangan terbesarnya. Ada peluang untuk Anies dan AHY tetapi menjadi lebih kecil karena suara Ganjar lebih dominan sampai saat ini, kata dia. Kendati demikian, Saidiman tak menampik peluang cerah Anies dan AHY di Pilpres 2024. Bahkan, dia berpendapat pasangan ini sudah punya basis pendukung yang besar. Sepertinya Anies menampung aspirasi masyarakat yang cukup anti terhadap pemerintahan sekarang. Jadi kekuatan yang kontra pemerintah itu nampaknya berkumpul di Anies Baswedan. Kemudian kalau kita membayangkan bahwa dia didukung oleh PKS dan Demokrat itu masuk akal. Jadi ada peluang dari sisi itu, ujarnya. Saidiman melihat Ketua Umum Demokrat yang kerap disapa AHY sebagai sosok paling tepat bersanding dengan Anies pada Pilpres 2024. Sebab AHY punya keunggulan yang mampu melengkapi kekurangan Anies Baswedan. Saya kira di antara tokoh-tokoh yang ada memang paling ideal adalah AHY untuk mendampingi Pak Anies karena dia punya partai tetapi juga cukup populer, tandas dia. Terkait siapa antara Anies dan AHY yang bakal mengisi posisi capres, Saidiman menjelaskan seorang capres harus memiliki penerimaan publik yang kuat. Oleh karenanya, dia menilai Anies Baswedan layak maju sebagai capres sementara AHY jadi calon wakilnya. Kalau kita lihat dari tingkat penerimaan publik yang ideal, tentu saja Anies Baswedan jadi capres karena dia mendapatkan dukungan lebih baik dibandingkan AHY sekarang. Tetapi itu juga perlu negosiasi karena yang punya partai adalah AHY sementara Anies tidak mempunyai partai, jelas Saidiman.